Selamat malam semuanya. Halo sedulur, apa kabar hari ini? Baik, kita akan mulai sharing-sharing kembali tentang dunia public speaking. Ya, dari awal-awal kemarin saya selalu menyampaikan pentingnya menjadi seorang pembicara yang meyakinkan dan mempengaruhi. Kira-kira poin utamanya apa sih? Bagaimana caranya supaya bisa meyakinkan dan mempengaruhi? Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus meyakinkan? Kenapa harus mempengaruhi? Ya, karena banyak sekali kita menyaksikan ketika kita melihat orang sedang pidato, sedang menyampaikan presentasi, sedang ceramah, mereka bisa ngomong, mereka lancar ketika pidatonya, tapi seperti ada yang kurang, ada yang nggak greget, ada yang terkesan kok biasa aja ya. Akhirnya apa? Meyakinkan dan mempengaruhinya tidak terjadi. Nah, inilah permasalahannya. Jadi, mau tahu apa sih sebenarnya rahasianya supaya kita bisa meyakinkan dan mempengaruhi? Kita bahas. Ya, baik sedulur semua, kita bahas sebenarnya apa sih yang menjadi indikator utama untuk bisa meyakinkan dan mempengaruhi itu, Coach? Baik, sebelum kita tahu bagaimana caranya meyakinkan dan mempengaruhi, kita harus tahu basic dasar komunikasi terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, basic dasar komunikasi itu ada verbal, ada komunikasi verbal, dan ada komunikasi non-verbal. Verbal itu adalah everything that coming out from our mouth. Ketika kita ngomong, ngoceh-ngoceh, mengeluarkan suara dari mulut kita, itulah komunikasi verbal. Dan komunikasi non-verbal itu adalah our body language, bahasa tubuh kita. Nah, permasalahannya sekarang adalah kekuatan antara verbal dan non-verbal ini perbandingannya jauh. Jadi kekuatan komunikasi verbal itu doktrinasi untuk bisa mempengaruhi dan meyakinkannya hanya 30%. Sedangkan kekuatan non-verbal, bahasa tubuh itu adalah 70%. Nah, jadi kalau selama ini kita ngomong hanya mulut kita saja, tok, alias cuap-cuap saja, tok, itu kekuatan mempengaruhi dan meyakinkannya hanya 30%. Nah, sedangkan untuk bisa meyakinkan dan mempengaruhi kita butuh yang 70% itu, yaitulah bahasa tubuh kita. Nah, permasalahannya dari kita semua, dari para pembicara yang sering pidato, yang sering ceramah, yang sering presentasi, mereka ketika melakukan itu mereka hanya fokus di suara saja, hanya fokus di kekuatan verbal yang 30% tadi. Nah, bahasa tubuhnya tidak dilibatkan. Kekuatan non-verbalnya tidak diikut sertakan. Dampaknya ya kekuatannya hanya 30%. Nah, inilah permasalahannya. Banyak teman-teman kita di luar sana itu ketika mereka ngomong di depan banyak orang, mereka hanya fokus di mulut. Mereka mikir apa yang aku harus ucapkan ya, apa yang harus aku sampaikan ya, lupa nggak ya, lancar nggak ya, akhirnya apa? Bahasa tubuhnya mati. Akhirnya apa? Kekuatan mempengaruhinya tidak full 100%. Agak ribet nggak nih kira-kira penjelasannya? Oke, kita main contoh saja. Contohnya begini. Antara verbal dan non verbal ya. Misalkan gini. Kalau verbal, contoh misalkan saya presentasi menggunakan kekuatan verbal. Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, negara kita harus berjuang. Kita harus maju terus. Kita harus pantang mundur. Pokoknya kita harus menjadi yang terdepan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Intinya adalah kita harus menang. Nah, ini kalau verbal. Ya, jadi mungkin dari saya berbicara tadi fokusnya di mulut saja. Nah, sekarang saya contohkan kalau saya pakai bahasa tubuh ya, non verbal. Mungkin adanya akan seperti ini, gayanya akan seperti ini. Bapak Ibu semua, apapun yang terjadi kita harus menang. Kita harus terus berjuang, kita harus terus melangkah, jangan nyerah, jangan kita sampai mundur. Apapun yang terjadi kita harus berhasil. Hidup merdeka. Nah, itu contoh. Jadi saya tidak hanya fokus untuk menggunakan kekuatan verbal saya, tapi bahasa tubuhnya ikut bermain. Dari mulai eye contact, dari mulai face expression, dari mulai hand movement, bahkan nanti kalau di panggung kita pakai leg movement, pergerakan kaki, badan, tangan, wajah, kepala, mata, mulut, itu semua kita libatkan. Dari situlah kita bisa mencapai kekuatan 100%. Jadi perbandingan antara
kekuatan verbal dan kekuatan non-verbal kita jadikan satu, bisa 100%. Disinilah titik di mana kita akan bisa menjadi pembicara yang meyakinkan dan mempengaruhi. Yuk kita coba ya. Ya, teman-teman, sedulur semua, supaya tidak ada keraguan lagi, kembali saya mengingatkan, ayo ikuti pelatihan Public Speaking Camp 2021 tanggal 9 dan 10 Oktober. Kita akan bahas secara detail, kita akan bedah sejelas-jelasnya bagaimana caranya, tool, tips, and teknik menjadi seorang pembicara yang bisa meyakinkan dan mempengaruhi. Segera daftar. Daftar sekarang. Sampai ketemu lagi.